awal mapai tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa Emut terpadu duaan salik dina iu Sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna Numbar kasono Numbar kadeden Numbar kanyaan kurang dua Sabelas Rabiul Awal mapai tangkal kabajaan Gunung Bromo tengah Jawa Emut terurang duaan salik dina iu pinus Sempaguyon cuma rita ngabeda rasa katresna Mumbar kasono Mumbar kadeden Mumbar kanyaan kurang duaan Oke. Oke pemirsa. Waduh. Kita berada di Sapana. Tapan Sapana. Sapana itu ya pohon-pohon ya oke. Well,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Om Santi Santi Om, Sampurasun, Sugeng Rau, Ken kabari. Apa kabar dulur-dulur baraya warga negara Indonesia? Tetap semangat, mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan, sehat-sehat selalu, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezeki. Amin. Bagi kemarin-kemarin yang sedang mencari jodoh, ya mudah-mudahan dapat jodoh yang terbaik ya sebelum datangnya tahun baru 2026 pemirsa. Amin. Jadi nanti ketika tahun baru berikutnya ya melihat kembang api tidak sendirian. Begitu juga bagi saudara yang sedang mencari tumbler tuku warna biru, ya mudah-mudahan ketemu. Amin. Oleh karena itu marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Mudah-mudahan dengan rasa sujud kita, ya rasa syukur kita dan doa kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, apapun keinginan saudara terkabul. Amin. Ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le, selamat sore, selamat siang, selamat kapanpun saudara menonton episode ke-32. Waduh, memang sedang berada di Padang Savana pemirsa. Waduh, di mana Mon? Ya, Padang Savana atau dikenal juga dengan Padang Senduro. Waduh, atau Padang Endeluis. Waduh, Endeluis kan bahasa Jawanya Senduro pemirsa. Dan juga dikenal dengan Padang Savananya Tanah Bromo pemirsa, di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Waduh. Jadi selain lautan pasir dan pasir berbisik, ternyata di Tanah Bromo juga ada savana pemirsa. Savana ini banyak rerumputan dan juga bunga-bungaan atau dikenal dengan surganya Tanah Bromo. Waduh, tamannya Tanah Bromo pemirsa. Karena disinilah banyak bunga-bungaan. Waduh, salah satu bunga terkenalnya adalah Senduro pemirsa atau dikenal dengan Endeluis. Waduh, Endeluis Jawa ya, Anaphalis javanica. Waduh, atau dalam bahasa Jawanya Senduro pemirsa. Memang pun ketika ke Tanah Bromo begitu kaget pemirsa ya, ternyata selain pasir berbisik dan lautan pasir yang mirip-mirip gurun pasir, ternyata ada savana. Savana mirip daerah Amerika Utara Cowboy pemirsa. Waduh. Banyak sekali bunga-bunga yang mekar di sini ya, ada anggrek, ada cemara gunung. Waduh. Ada juga Endeluis atau Anaphalis javanica atau Senduro. Ada juga rumput-rumput tetangga, rumput-rumput khas pegunungan ya, dan berbagai macam tanaman langka di sini. Waduh. Ya, cocoknya di sini adalah menikmati keindahan bersama pohon-pohon hijau pemirsa. Sambil
berfotolia dan juga mengabadikan video ya. Waduh, kemarin tempat ini sempat terbakar pemirsa, gara-gara ulah prawedding di tempat ini. Waduh, dan hampir memusnahkan tanaman langka. Waduh. Ketika Mamang menginjakkan kaki di padang savana ini, Mamang berasa di Amerika Utara pemirsa, berasa di pegunungan Montana. Waduh. Oregon pemirsa. Waduh, di mana suhunya dingin ya, tetapi banyak tumbuhan-tumbuhan pegunungan pemirsa, dan savananya mirip-mirip pegunungan. Waduh. Jadi yang namanya savana adalah banyak rerumputan pemirsa ya, banyak rumput-rumput ya, bukan rumput tetangga aja, rumput-rumput padang ilalang. Waduh, dan juga bunga-bunga di pegunungan pemirsa. Jadi Indonesia ini unik ya, ada gurun pasirnya, ada hutan tropisnya, ada padang savananya. Berbicara tentang padang savana, ternyata yang namanya padang savana selain di Gunung Bromo ada juga di daerah lain, di Taman Nasional Baluran. Waduh, itu adalah padang savana khas Afrika pemirsa. Waduh. Dan juga savana yang ada di Pulau Sumbawa, Flores, dan Sumba. Waduh, ketiga pulau ini kita akan mendapatkan vibes-nya padang savana Afrika dan juga pegunungan pemirsa. Waduh. Nah, khusus untuk Bromo, vibes-nya adalah Montana pemirsa. Jadi bagi saudara yang ingin merasakan pegunungan Alpen, savana di Montana yang ada bison-bisonnya, waduh, datanglah ke Tanah Bromo pemirsa. Karena di Tanah Bromo ya lengkap sekali, ada gurun pasirnya, ada padang savananya pemirsa. Waduh. Kalau datang siang hari, tenang saja, tidak akan kepanasan pemirsa, karena suhu di pegunungan sangat dingin ya, di bawah dinginnya AC pemirsa. AC itu paling dingin 16 derajat Celcius pemirsa, ini mungkin 14 derajat Celcius. Jadi cukup nyaman apabila saudara bermain-main di padang savana ini. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang datang ke padang savana, saudara harus mematuhi peraturan, baik itu peraturan TNBTS Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, dan juga peraturan adat suku Tengger pemirsa. Karena di sini ada tempat sakral pemirsa. Berbicara tentang padang savana Bromo, ternyata padang savana Bromo adalah tempatnya kerajaan gaib pemirsa. Oleh karena itu di sini kita harus menjaga adat istiadat, adab ya, sopan santun, dan juga ikuti norma-norma yang berlaku di sini. Apabila saudara sembrono ya di sini, waduh, saudara akan amsyong pemirsa. Karena di sini kalau katanya banyak orang yang hilang pemirsa, karena banyak pasir-pasir hisapnya, waduh. Atau juga ya secara gaib menghilang pemirsa. Waduh. Oleh karena itu bagi saudara yang datang ke sini ya, ikuti aturan adat istiadat di sini. Biasanya kan datang ke sini dipandu oleh guides ya. Ya kita dengarkan aja apa kata guides ya. Waduh. Kalau kata guides nggak boleh ke sana ya nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini ya nggak boleh ke sini. Termasuk ya coba-coba kayak prawedding ya. Ada semburan api tiba-tiba membakar seluruh tanaman nasional ini. Waduh, membakar tumbuhan-tumbuhan langka. Waduh. Kalau tumbuhan itu sudah terbakar, maka akan datang bencana pemirsa. Salah satu bencananya akan kehilangan tumbuhan endemik. Karena di sini banyak sekali tumbuhan endemik, tumbuhan langka, bahkan dilindungi. Salah satunya adalah senduro atau Endelewis Jawa. Waduh. Atau dikenal dengan Anaphalis javanica. Endelewis yang kita kenal adalah bunga yang ada di pegunungan, bunga yang abadi ya, konon katanya tak akan lapuk ya sepanjang tahun pemirsa, sampai 100 tahun. Waduh. Oleh karena itu Endelewis dikenal dengan bunga abadi pemirsa. Meskipun bunga abadi kalau terbakar, terpetik ya hancur, wah amsyong pemirsa, mati pemirsa. Waduh. Oleh karena itu salah satu peraturan di sini dilarang memetik tumbuh-tumbuhan pemirsa, termasuk bunga Endelewis, Anaphalis javanica, senduro pemirsa, dan anggrek dan juga tanaman-tanaman lain yang
kebanyakan adalah tanaman langka. Ya minimal kita tidak boleh memetik salah satu daun di sini pemirsa. Waduh, untuk menjaga kelestarian alam dan menghormati budaya adat istiadat suku Tengger. Konon bunga Endelewis Anaphalis javanica atau senduro adalah tanaman gaib pemirsa. Yang konon tanaman ini ada di dunia gaib pemirsa. Salah satunya di dunia bangsa jin yang disebut dengan bunga jin ya Endelewis pemirsa. Waduh, meskipun bunga jin ya, tapi bunga ini ada di dunia nyata kita. Waduh, kalau saudara ahli spiritual pasti mengerti ya bahwa bunga ini ada juga di dunia alam gaib sana. Waduh, jadi alam gaib dengan alam nyata ada bunga Endelewis. Bahkan bunga Endelewis atau senduro ini adalah penanda bahwa di situ ada tanaman, ada taman, ada sebuah wilayah atau kerajaan atau keraton ya, bangsa jin atau bangsa yang tak kasat mata pemirsa ya, bangsa yang multiverse yang lain pemirsa. Waduh, oleh karena itu Endelewis selain bunga langka juga bunga yang disucikan pemirsa bagi sebagian adat istiadat, karena bunga ini penanda ya hubungan antara dunia nyata dengan gaib. Waduh, kalau saudara ingin mengetahui di manakah letak istana gaib para dewa, waduh, istana gaib, maka lihatlah tumbuhnya bunga Endelewis atau senduro pemirsa. Karena bunga itu sejatinya tumbuh di taman keraton atau istana gaibnya para dewa atau bangsa multiverse lain pemirsa. Dan kita bisa melihatnya di dunia nyata. Waduh. Oke pemirsa yang berbahagia, itu tandanya memang sedang berada ya di multiverse yang lain ya. Tapi yang memang lihat hanyalah bunga-bunga pemirsa. Padahal sejatinya memang sedang berada ya di multiverse yang lain pemirsa. Waduh, mungkin di taman atau keratonnya bangsa yang lain, atau juga istana para dewa yang gaib pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia, kalau saudara ingin merasakan savananya Montana di Gunung Bromo, waduh, saudara datang aja ke Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Itu artinya memang sudah 800 km dari kota Tasikmalaya ke Padang Sapana Taman Bromo pemirsa. Waduh, Padang Sapana di Gunung Bromo, waduh, di Taman Senduro atau Endelewis. Yang kebetulan ya 800 km dari kota Tasikmalaya, Provinsi Haji Udin, Provinsi Jawa Barat, yang ketika video ini tayang, Provinsi Jawa Barat sedang dipimpin oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing ya, alias Haji Udin, Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi. Ya insya Allah ya, Kang Deddy Mulyadi menjadi pemimpin Nusantara. Amin. Selain itu, video ini tayang sedang dipimpin oleh Sang Presiden Macan Asia yang insya Allah akan membawa negeri kita menjadi negeri yang makmur, sejahtera, tentram, dan terbebas dari hama-hama, dan juga menjadi negeri superpower yang bisa mensejahterakan bangsa kita dan ikut serta mendamaikan dunia. Waduh, bukan lagi macan ompong ya, bukan lagi macan tertidur atau macan pelangga-pelongo pemirsa. Tetapi macan yang menggaungkan ke dunia, menjadi macan Asia yang bisa menggetarkan dunia pemirsa. Waduh, berkat kedamaian dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau Bapak Prabowo Subianto, negeri kita menjadi negeri macan Asia. Amin. Oke pemirsa yang berbahagia, ketika video ini tayang, Mamang sedang menyaksikan bencana alam di Pulau Sumatera, tepatnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Mamang turut berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita, satu nusa satu bangsa,
saudara tanah air kita yang terkena bencana. Mudah-mudahan bencana cepat berlalu dan mudah-mudahan tidak ada lagi bencana yang serupa. Amin. Ketika melihat bencana di Pulau Sumatera ya, bencana itu ternyata disebabkan oleh banyak faktor. Namun faktor yang banyak mempengaruhi bencana di Sumatera adalah kerusakan alam, kerusakan lingkungan oleh para hama-hama pengkhianat bangsa pemirsa. Yang namanya kerusakan alam adalah hama pengkhianat bangsa pemirsa, di mana beliau merusak alam untuk mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan generasi bangsa Indonesia. Apa yang terjadi? Ya, bangsa Indonesia mengalami bencana pemirsa. Saudara-saudara kita mengalami bencana akibat ulah para hama yang merusak alam. Waduh. Ketika melihat banjir bandang ya, disertai dengan gelondongan kayu. Yang namanya gelondongan kayu kan pastinya oleh ulah manusia pemirsa, penebangan liar pemirsa. Waduh. Tidak ada di dunia ini kayu mati tiba-tiba jadi gelondongan pemirsa. Apalagi di gelondongan itu ada tulisan-tulisan kode-kode pemirsa, kode-kode penerbangan. Waduh, penebang ya, terbang. Oleh karena itu Mamang harapkan mudah-mudahan bencana serupa di Pulau Sumatera tidak terjadi lagi, termasuk di daerah-daerah lain. Karena sejatinya menjaga alam adalah menjaga warisan kita kepada generasi anak cucu kita. Jangan sampai ya hutan dan alam yang lestari, indah dan hijau di Nusantara ini tiba-tiba lenyap dan hancur pemirsa. Waduh, oleh segelintir orang yang mementingkan diri sendiri pemirsa. Waduh, mementingkan golongannya, mementingkan kekayaan pribadinya tanpa mementingkan bangsa dan negara kita. Waduh, mudah-mudahan Bapak Presiden kita memberantas hama-hama yang merusak lingkungan pemirsa. Karena sejatinya merusak lingkungan artinya merusak bangsa dan negara kita. Oke pemirsa yang berbahagia, bagi saudara yang berada di padang savana ini, di Tanah Bromo ini, ya kita pun harus menjaga dan melestarikan alam-alam di sekitar kita. Meskipun kita sedang ya healing, backpacking ya, backpacker ya, atau mungkin sedang menikmati alam, menjelajahi alam, ya kita harus menjaga alam. Apalagi ya tempat tinggal kita ya harus dijaga alamnya. Ya salah satunya melestarikan alam ya, dengan tidak mengotori, tidak membuang sampah sembarangan, tidak menebang pohon sembarangan pemirsa. Waduh. Insya Allah kalau di Gunung Bromo dan juga di Bali ya, kita kenal dengan Trihita Karana pemirsa, salah satu filosofi umat Hindu, di mana Trihita Karana ini adalah salah satu filosofi hubungan antara manusia, hubungan antara Tuhan, hubungan antara alam ya. Jadi yang namanya ibadah itu hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan Tuhan ya, dan juga hubungan dengan alam. Dengan Tuhan kita berdoa kepada Tuhan, beribadah. Dengan manusia kita menjaga keharmonisan, hubungan toleransi, hubungan harmoni sosial antara kita dengan sesama manusia. Waduh. Dan juga hubungan kita dengan alam, melestarikan alam. Dengan menjaga dan melestarikan alam, kita insya Allah akan menjadi negeri yang makmur, yang sejahtera dan terbebas dan ya terhindar dari bencana-bencana yang mengerikan pemirsa. Yang mudah-mudahan kedepannya menjadi pelajaran bagi kita untuk tetap menjaga dan melestarikan alam dan memberantas hama-hama yang merusak alam, dan kita terbebas dari bencana. Amin. Padang savana Gunung Bromo, Savana Hill Bromo, waduh, adalah tempat wisata menarik yang masih terletak di kawasan Taman Nasional Tengger Semeru. Padang savana sendiri merupakan hamparan padang rumput yang sangat luas, sebagaimana padang rumput savana di Gunung Dieng. Waduh. Savana rumput savana juga merupakan salah satu dari 4 destinasi wisata menarik di Gunung Bromo.
Bagi saudara-saudara yang datang ke savana, merupakan tempat wisata yang wajib dikunjungi ketika tur ke Bromo. Oleh sebab itulah savana selalu masuk dalam daftar program pilihan paket wisata Bromo. Padang savana setidaklah terdiri dari padang rumput semata, karena hamparan savana hill di Gunung Bromo ini juga memiliki perbukitan atau terdiri dari bukit-bukit hijau dan indah yang menyerupai bukit Teletubbies dalam film anak-anak. Oleh sebab itu, selain disebutnya padang rumput savana, wisatawan juga menyebutnya padang savana bukit Teletubbies. Padang savana Gunung Bromo juga dikenal dengan lembah Jemplang. Ini salah satu tempat yang diminati banyak wisatawan, baik domestik maupun mancanegara. Pada umumnya, ketika kita berada di sini, kita akan merasakan sejuknya udara khas pegunungan yang diiringi indahnya rumput savana. Tidak jauh dari lokasi bukit savana, kita akan menemukan gurun pasir indah nan luas, populer dengan nama pasir berbisik, di mana gurun pasir ini akan menghasilkan bunyi gemericing unik ketika diterpa angin kencang. Bahkan gemericik itu seolah-olah ada seseorang yang sedang membisikkan ke telinga kita, pemirsa. Memang sudah bahas di episode kemarin, pemirsa. Scroll aja. Oke, pemirsa yang berbahagia, di padang savana ini tak sepenuhnya rumput, pemirsa, karena ada beberapa tumbuhan atau flora yang endemik dan dilindungi, pemirsa. Tumbuhan utama di padang savana Gunung Bromo didominasi oleh rerumputan yang berubah hijau di musim hujan dan coklat saat kemarau. Nah, memang ketika datang ke sini sudah coklat, pemirsa. Artinya memasuki bulan kemarau, pemirsa. Jadi hijau di musim hujan dan coklat di musim kemarau. Selain itu, terdapat jenis-jenis pohon-pohon atau tumbuhan, pemirsa. Di antaranya ada cemara gunung atau nama ilmiahnya Casuarina junghuniana. Lalu ada Edelweiss Jawa atau dikenal dengan Anaphalis javanica atau bahasa Jawanya senduro, pemirsa. Dan beberapa jenis anggrek endemik seperti anggrek tanah Hebanaria tosariensis dan Malelo Stivelia javanica. Malelo ini adalah tumbuhan endemik yang ada di Gunung Bromo, pemirsa. Konon katanya terancam gara-gara kebakaran kemarin, gara-gara kebakaran prawedding, pemirsa. Selain itu juga ada tumbuhan asing, yang artinya tumbuhan yang dibawa di luar Gunung Bromo yang ditanam di sini. Seperti diantaranya adanya Pebena brasiliensis, juga ditemukan meskipun tanaman invasif dari luar negeri. Di antaranya adanya adas, yaitu Pobeniculum vulgare, tumbuhan beraroma harum dari Mediterania yang sempat tumbuh di sini. Nggak tahu siapa nih yang menanamnya, apakah orang Belanda? Lalu ada Verbena brasiliensis, tumbuhan asal Amerika Selatan, juga menjadi tumbuhan asing dominan di beberapa area tersebut. Dan yang terkenal lainnya adanya anggrek tanah tosari Hebanaria tosariensis, anggrek langka yang juga ditemukan di savana ini. Oleh karena itu, kenapa Bromo dikenal dengan anggreknya, bahkan disematkan dalam kereta api Argo Bromo Anggrek, pemirsa. Ternyata kereta api tersebut berasal dari nama Gunung Bromo, dan anggrek yang terkenalnya anggrek tosari, pemirsa. Ternyata savana ini sangat-sangat bermanfaat bagi lingkungan ekosistem. Di antaranya sebagai pengatur kelembaban dan juga sumber makanan baik serangga maupun primata. Ditambah lagi dengan adanya savana, Bromo menjadi indah, pemirsa. Dan ini adalah taman istana para dewata di Gunung Bromo ini. Oke, pemirsa yang berbahagia, ketika berada di Taman Savana atau Savana Bromo atau dikenal juga Senduro Savana Bromo. Kenapa Senduro? Ternyata banyak sekali bunga-bunga senduro atau yang dikenal dengan Edelweiss Jawa atau Edelweiss Semeru, pemirsa. Nah, selain tanaman ini sangat-sangat magic dan sangat-sangat unik, pemirsa. Menjadi tanaman hiasnya alam gaib
bangsa sana. Waduh, alam gaibnya istana yang tak terlihat. Waduh, ternyata Ende Lewis Jawa atau Senduro ini menjadi saksi bisu ya perjuangan seorang pahlawan pemirsa. Waduh, pahlawan muda yang berjuang untuk bangsa dan negara kita. Konon terakhirnya beliau mendaki Gunung Semeru dan meninggal di sana karena terjadi bencana menghirup gas beracun pemirsa. Waduh, beliau ketika hidupnya sangat berjasa kepada bangsa dan negara kita, terutama kaum muda pemirsa. Kaum muda yang ingin merubah negeri kita menjadi negeri yang lebih baik pemirsa. Bahkan ya dengan perjuangan beliau kita hampir saja menjadi negara komunis dan hampir saja menjadi negara yang sosialis komunis pemirsa. Waduh, alhamdulillah dengan berkat perjuangan beliau kita terhindar dari negara komunis. Waduh, kira-kira siapa ya? Saudara penasaran dengan cerita Mamang? Ya, Mamang akan sedikit cerita sambil menikmati udara dan indahnya Taman Bromo di savana dengan bunga Ende Lewisnya. Waduh, Mamang akan sedikit cerita seorang pahlawan muda yang berjuang untuk bangsa dan negara kita. Berjuangnya unik pemirsa, lewat sastra dan tulisan. Waduh, sastra dan tulisan. Jadi yang namanya perjuangan itu banyak sekali ya caranya. Baik itu mengangkat senjata, baik itu dengan cara orator, dengan cara menulis ya, membuat sastra. Semua pikirannya dicurahkan membuat buku. Waduh. Dan juga berjuang melestarikan alam. Wah, jadi perjuangan itu banyak sekali caranya. Nah, perjuangan bisa terwujud ketika perjuangan itu berjuang demi bangsa dan negara, bukan berjuang untuk kepentingan asing pemirsa ya, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Waduh. Oleh karena itu salah satu pejuang kita yang wafat di Gunung Semeru dan ada batu nisannya di Gunung Semeru pemirsa. Beliau adalah seorang pejuang muda sejati pemirsa. Kira-kira siapa ya? Bagi saudara yang mungkin sudah tahu ceritanya ya, saudara tinggal skip saja pemirsa, karena kuota internet saudara tak tercover dana hibah ya, tak tercover dana antara, tak tercover dana desa pemirsa. Oleh karena itu bagi saudara yang penasaran dengan cerita Mamang, tinggal tonton. Tak penasaran ya tinggal tinggalkan pemirsa, skip aja. Dan juga Mamang pun berbicara sesuai sumber data ya dan fakta dan informasi yang Mamang dapatkan. Bagi saudara yang punya informasi sendiri, pendapat sendiri, kita sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu bermanfaat. Asalkan komentar saudara tak berbau-bau koloni ya, tak berbau-bau kolonial pemirsa ya, tak berbau-bau company pemirsa, apalagi Mossad ya, yang Divide et Impera yang bikin keonaran. Oleh karena itu bagi saudara yang komentar di channel Mamang yang bikin keonaran, ya Mamang akan skip, karena channel ini channel yang penuh perdamaian, bukan bikin keonaran. Bagi saudara yang menonton dan menyimak sampai tamat episode ke-32, karena Mamang belum jadi presiden ya. Kalau Mamang jadi presiden insya Allah ya akan memberi reward pemirsa. Karena Mamang belum jadi presiden, Mamang hanya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Siapapun yang menonton sampai tamat di episode ke-32 perjalanan epik ke Tanah Bromo, Mamang akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mudah-mudahan saudara atau anak cucu cicit saudara dilancarkan rezeki dan menjadi orang terkaya termakmur di negeri ini. Atau minimal salah satu keturunan saudara ada yang menjadi pemimpin di Nusantara ini. Amin. Mamang hanya berdoa, yang mudah-mudahan doa Mamang dikabulkan bagi yang menonton sampai tamat. Amin. Dilansir dari sindonews.com dengan judul artikel mengenal Ende Lewis, Senduro, Bunga Abadi, Suhoki dan Ranca Upas. Waduh, Suhoki, siapa beliau? Bunga Ende Lewis atau Senduro memiliki nama ilmiah Anaphalis javanica,
lebih populer dikenal sebagai Endelewis Jawa. Waduh. Atau dalam bahasa Jawanya dikenal dengan bunga senduro, pemirsa. Bunga Edelweiss merupakan tumbuhan endemik zona Alpina dan Montana. Aduh. Jadi Alpina itu pegunungan di Eropa, Montana di pegunungan Amerika Utara, perbatasan Amerika Serikat dengan Kanada. Ternyata kalau di Nusantara ada di Gunung Bromo, pemirsa. Waduh. Dan pegunungan lainnya seperti di Gunung Gede, Pangrango, ya, Gunung Lawu dan sebagainya. Nah, di Gunung Bromo ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, antara Semeru dan Gunung Bromo. Salah satunya di Padang Sapana ini. Waduh. Dalam penuturan sejarah, bunga senduro pertama kali ditemukan di lereng Gunung Gede, Jawa Barat. Dikutip dari laman indonesia.go.id. Bunga Edelweiss ditemukan ilmuwan asal Jerman bernama Caspar Georg Karl Reinwarth ketika berada di lereng bukit. Waduh. Pada tahun 1819. Bunga ini ditemukan juga di sekitaran Semeru serta Merbabu di ketinggian antara 1.600 hingga lebih dari 3.600 meter di permukaan laut. Persebaran bunga senduro atau Edelweiss dikutip dari laman generalsbiology.co.id, terutama di Asia Tengah dan Selatan. Total sebanyak 110 jenis, sedangkan di Asia Tenggara termasuk New Guinea atau Papua Nugini, ya, hanya terdapat 6 jenis, yaitu Anaphalis javanica, Anaphalis yongifolia, Anaphalis maxima, Anaphalis piscida, Anaphalis helwigi, dan Anaphalis arvacensis. Waduh. Bunga Edelweiss dikenal bunga abadi karena umurnya diperkirakan bisa mencapai lebih dari 100 tahun. Jadi bunga-bunga yang ada di Gunung Bromo ini kemungkinan lebih dari 100 tahun, pemirsa. Waduh. Mungkin saja ketika zaman Hindia Belanda, ya, orang-orang Belanda melihat bunga ini, atau mungkin zaman era Mojopahit, pemirsa, Raja Mojopahit melihat bunga ini yang ada di Gunung Bromo atau Padang Sapana ini. Beberapa abad kemudian, ya, dilihat oleh Mamang. Waduh. Jadi saudara melihat bunga Edelweiss, ya, di pegunungan termasuk Gunung Bromo, itu artinya bunga itu pernah dilihat oleh Raja-Raja Mojopahit, pemirsa. Bunga Edelweiss dikenal sebagai bunga endemik karena mampu tumbuh dan berkembang di tempat yang tandus. Bunga Edelweiss merupakan tumbuhan perintis yang kuat dan mendiami lereng tandus akibat kebakaran, termasuk daerah terbuka seperti puncak dan kawah gunung. Bunga Edelweiss tumbuh populer bagi tanah vulkanik muda di hutan pegunungan dan mampu mempertahankan keberlangsungan hidupnya di atas tanah tandus. Suhokgi dalam catatan hariannya yang lalu dikumpulkan dan diterbitkan oleh LP3ES yang menjadi buku berjudul Suhokgi, Catatan Seorang Demonstran. Waduh. Pernah menuliskan puisi berjudul Mandalawangi Pangrango. Lembah Mandalawangi terletak di Gunung Pangrango di kawasan Taman Nasional Gunung Gede Pangrango, Jawa Barat, berketinggian sekitar 2.900 mdpl. Lembah yang mempunyai luas sekitar 10 hektar ini ditumbuhi oleh tanaman eksotis endemik khas, diantaranya bunga Edelweiss atau yang kita kenal dengan senduro. Aku cinta padamu, Pangrango yang dingin dan sepi. Aku cinta padamu, Pangrango, karena aku cinta pada keberanian hidup. Suhokgi, Jakarta, 19 Juli 1966. Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.Sekjen-Men-LHK-Kum.1/12/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa dilindungi. Salah satunya bunga Edelweiss Anaphalis javanica atau yang kita kenal dengan senduro. Bunga ini dilindungi karena hampir punah, tercantum pada nomor 797. Jadi bagi saudara yang mengambil bunga Edelweiss di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru atau Taman Nasional yang lain, itu artinya saudara melanggar undang-undang lingkungan hidup, pemirsa. Waduh. Sebelum pergi ke Gunung Semeru, Suhokgi, seorang pahlawan muda, pernah sempat datang ke savana Bromo ini
dan melihat and Lewis. Waduh, Suhoki di akhir-akhir hayatnya suka naik gunung pemirsa, banyak gunung yang didaki. Waduh, di antaranya ada Gunung Pangrango, Gunung Gede, Gunung Semeru, dan terakhir adalah Gunung Semeru pemirsa. Sebelum ke Gunung Semeru sempat ke daerah padang savana ini. Dan ketika akan pergi ke Semeru ya, Suhoki selalu menulis ceritanya ya, dalam catatan seorang demonstran. Salah satu buku yang terkenal, buku yang menceritakan perjuangan Suhoki di masa peralihan ya, zaman peralihan antara Orde Lama dengan Orde Baru pemirsa. Waduh. Nah, berbicara tentang Suhoki ya, ternyata beliau ini adalah seorang pahlawan mahasiswa pemirsa. Berkat beliau lah ya, ternyata komunis tumbang pemirsa, PKI hancur. Waduh. Ya, kalau seandainya tidak ada Suhoki, mungkin PKI atau komunis akan tumbuh di negeri ini. Berkat Suhoki lah ya, dengan tekad dan semangatnya membakar mahasiswa, semangat mahasiswa untuk menumpas komunisme di Indonesia. Bagaimana ceritanya? Yang memakan sedikit cerita. Waduh, kalau cerita banyaknya saudara nonton di episode atau channel yang lain. Waduh. Dan ada filmnya, film Suhoki yang diperankan oleh Nicholas Saputra. Nah, Nicholas Saputra ini sejaman dengan Dian Sastrowardoyo pemirsa. Dalam filmnya AADC ya, Ada Apa Dengan Cinta. Sehabis film itu, Nicholas Saputra kemudian membintangi film Suhoki pemirsa. Dilansir dari Wikipedia, Suhoki adalah seorang aktivis keturunan Tionghoa, aktivis Indonesia yang menentang kediktatoran Presiden Soekarno. Waduh, sekaligus mengkritik Presiden Soeharto. Beliau lahir tanggal 17 Desember 1942. Ketika video ini tayang tanggal 17 Desember pemirsa. Beliau meninggal tanggal 16 Desember 1969 pada umur 26 tahun di Gunung Semeru, Jawa Timur. Waduh. Alma mater beliau adalah Universitas Indonesia alias mahasiswa Universitas Indonesia. Karya yang terkenalnya adalah Catatan Seorang Demonstran. Selain itu banyak sekali buku-buku yang tercatat dari beliau ya, salah satunya Zaman Peralihan pemirsa. Karya ilmiahnya di bidang ilmu sejarah, Institut Universitas Indonesia. Waduh. Suhoki merupakan seorang etnis Tionghoa yang menganut Katolik Roma. Leluhurnya berasal dari Provinsi Hainan, Republik Rakyat Tiongkok. Ayahnya bernama Su Lifit alias dalam Indonesianya Salam Sustrawan. Waduh. Ia anak keempat dari 5 bersaudara. Ia keluarganya. Kakaknya bernama Arif Budiman. Wah, ini Bapak Arif Budiman ini seorang sosiolog dan dosen terkenal ya di Universitas Kristen Satya Wacana. Yang juga beliau ini kritis dan vokal dalam politik Indonesia. Waduh, seorang kritikus ya. Rocky Gerungnya nomor zaman dulu. Setelah menghabiskan tahun-tahun terakhir di SMA Kolase Canisius, kuliah di Universitas Indonesia dari tahun 1162 sampai 1169. Setelah menyelesaikan studinya di universitas, ia menjadi dosen di alma maternya sampai kematiannya. Ia selama kurun waktu sebagai mahasiswa menjadi pembangkang aktif memprotes ya kebijakan Presiden Soekarno dan PKI yang dikenal dengan Nasakom pemirsa. Bagi Nasakom yang digagas Soekarno itu dikritisi oleh Suhoki. Suhoki seorang mahasiswa, begitu juga seorang penulis yang produktif dengan berbagai artikel yang selalu dipublikasikan di koran-koran seperti Kompas, Harian Kami, Sinar Harapan, Mahasiswa Indonesia, dan Indonesia Raya. Setelah Riri Rija merilis film berjudul Gi pada tahun 2005, artikel-artikelnya disusun oleh Stanley dan Arisus Santoso yang diterbitkan dalam judul Zaman Peralihan oleh penerbit Gagas Media. Sebagai seorang pendukung hidup yang dekat dengan alam, Gi seperti dikutip Walt Whitman
dalam buku hariannya, "Sekarang aku melihat rahasia pembuatan orang terbaik itu adalah untuk tumbuh di udara terbuka dan untuk makan dan tidur dengan bumi." Pada tahun 1965, Gi membantu mendirikan Mapala UI. Mapala ini salah satu organisasi pencinta alam, pemirsa. Jadi bagi mahasiswa yang mencintai alam, berarti semangat Soehoki ada di diri saudara, pemirsa. Waduh. Dia menikmati kegiatan pendakian dan meninggal karena menghirup gas beracun saat mendaki gunung berapi di Gunung Semeru sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-27. Jadi beliau ini adalah seorang filsuf, seorang penulis, ya, mahasiswa, darah muda, waduh, dan juga mencintai bangsa dan negara kita, berjuang dengan pemikirannya, pemirsa, dan tulisannya. Waduh, tulisannya ada di buku berjudul Catatan Seorang Demonstran. Dilansir dari historia.id dengan judul artikel Soehoki dan Tentara. Soehoki memandang politik sebagai lumpur yang kotor. Namun demi menjatuhkan rejim Soekarno yang otoriter, dia terpaksa terjun ke dunia politik dan membina aliansi dengan kaum militer, terutama TNI Angkatan Darat. Ditulis oleh Hendy Jo, edisi 16 Desember 2018. Rudy Badil masih ingat kata-kata sobatnya, Soehoki. Jadi Rudy Badil ini sahabat Soehoki, angkatan 66, pemirsa. Suatu hari, aktor intelektual gerakan mahasiswa tahun 1966. Jadi mahasiswa yang bergerak tahun 1966 disebut angkatan 66, pemirsa. Itu bilang bahwa politik merupakan dunia yang sangat dihindarinya. Kalaupun pada akhirnya dia ada di dunia politik. Soehoki meyakinkan bahwa itu adalah jalan terakhir yang terpaksa harus diambilnya karena jalan lain sudah tertutup. Jadi Soehoki ini ingin, ya, merubah negara ini menjadi lebih baik, pemirsa. Waduh. Orang lurus macam dia memang tak cocok ada di dunia politik, ujar mantan jurnalis senior itu kepada historia.id. Soehoki memang pernah mengungkapkan hal tersebut dalam catatan hariannya yang dibukukan berjudul pada 16 Maret 1964, yaitu Catatan Seorang Demonstran. Dia menulis bahwa politik adalah barang paling kotor, lumpur-lumpur kotor yang di dalamnya sama sekali tak mengenal moral. Tetapi suatu saat di mana kita tak dapat menghindari lagi, maka terjunlah ke lumpur tersebut. Waduh. Dan jika sekiranya saatnya sudah sampai, aku akan ke lumpur ini. Wah, ungkapnya dalam tulisan di buku Catatan Seorang Demonstran. Namun apa yang dihindari Soehoki ternyata harus terjadi juga. Ketika kekuatan politik Presiden Soekarno semakin menguat pada pertengahan tahun 1960-an, dia tak menemukan cara lain untuk meruntuhkannya selain bekerja sama dengan tentara. Yang penting ialah mendapatkan kekuatan yang diperlukan, sebab jika kita tak memelihara kekuatan dan hanya studi terus, kita akan disapu bersih oleh grup lawan, kata Soehoki. Sejak meyakini gerakan mahasiswa tidak akan berhasil meruntuhkan kekuasaan Presiden Soekarno tanpa kekuatan politik lain, Soehoki mulai melihat tentara atau angkatan darat sebagai mitra yang potensial. Menurut Daniel Dakidae dalam bukunya Soehoki Sang Demonstran, kata pengantar untuk buku Catatan Seorang Demonstran, waduh, hubungan Soehoki dengan tentara bisa terwujud karena jasa Nugroho Noto Susanto. Beliau adalah seorang sejarawan, pemirsa, sejarawan senior di Fakultas Sastra jurusan Sejarah Universitas Indonesia. Buku-bukunya yang terkenal adalah Sejarah Indonesia Jilid 1, 2, 3, 4 dari zaman purba sampai Indonesia modern. Memang selalu baca tuh. Lewat Bapak Nugroho dan juga Kepala Pusjarah ABRI atau Pusat Sejarah Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Soehoki membangun jaringan dengan Kolonel Suwarto, Komandan SSKAD. SSKAD itu singkatan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat. Siapakah sebenarnya Suwarto? Menurut Anton Ngengat, Suwarto ini adalah
James Bond-nya Indonesia atau agen rahasianya Indonesia, mirip-mirip CIA dan KGB-nya di Indonesia. Tapi beliau bukan CIA dan KGB, pemirsa. Soeharto adalah seorang tentara yang memiliki kecenderungan politik kepada Barat, tapi beliau adalah ahli spionase Indonesia. Saya tahu persis dia pro Amerika, ungkap Anton dalam suntingan Eros Jarot dan PKK. Suhoki juga merintis hubungan ke beberapa perwira Kodam 3 Siliwangi yang anti Soekarno. Karena kebanyakan Kodam 3 Siliwangi ini anti komunisme, pemirsa. Bukan anti Soekarno, tapi anti Soekarno dekat dengan komunis. Karena dalam sejarahnya tahun 1148 yang memberantas komunisme di Madiun adalah Siliwangi, pemirsa. Memang insya Allah akan bahas ya di episode yang lain tentang Siliwangi memberantas komunisme. Lewat Suripto, ex-aktivis mahasiswa Bandung yang bekerja di Komando Operasi Tertinggi, Suhoki bisa mengenal Brigadir Jenderal TNI Kemal Idris, Kepala Staf Kostrad dan Brigadir Jenderal TNI Yoga Sugama, perwira intelijen Komando Operasi Tertinggi. Suhoki sering berunding dengan Suripto di kawasan Senayan, ujar John Maxwell dalam disertasinya Suhoki, Pergulatan Intelektual Muda Melawan Tirani. Hubungan baik dengan para perwira anti komunisme itu terbukti banyak gunanya bagi gerakan mahasiswa yang sedang berupaya meruntuhkan komunisme yang dekat dengan Soekarno. Waduh. Jadi pada tahun 60-an ya, Soekarno lebih dekat dengan komunisme, apalagi tahun 1164 ketika ulang tahun PKI ke-45, Soekarno terang-terangan mendukung PKI, pemirsa. Waduh, hal itu tidak disukai termasuk oleh Suhoki. Suhoki pun menggalang aksi mahasiswa ya ketika terjadi gerakan Gestapo, gerakan 30 September. Setelah gerakan 30 September terjadi huru-hara. Salah satunya Suhoki menggalang mahasiswa untuk turun ke jalan, menjatuhkan Soekarno dan membubarkan PKI. Dengan hubungan Suhoki dengan para perwira TNI Angkatan Darat yang anti komunis, terbukti banyak gunanya bagi gerakan mahasiswa yang sedang berupaya meruntuhkan komunisme di Indonesia. Bukan saja sumbangan materi, namun juga backup keamanan dalam setiap demonstran ya anti Soekarno atau anti komunisme. Di sekeliling mahasiswa sudah disediakan RPKAD. RPKAD berbaju preman. RPKAD ini kalau sekarang namanya Kopassus, pemirsa ya, Tentara Komando Pasukan Khusus. Nah, saat itu RPKAD atau Kopassus diperintahkan memakai baju preman untuk melindungi Suhoki. RPKAD ini ya berbaju preman, menyarut jadi mahasiswa atau mungkin jadi dosen atau jadi warga biasa yang berada di sekeliling Suhoki. Karena Suhoki diincar, pemirsa, oleh preman-preman yang lain ya, oleh hama-hama yang lain ya, atau buzzer-buzzer yang lain, termasuk buzzer dari Subandrio Khairul Saleh yang disebut dengan kaum ASU ya. Subandrio yang tetap teguh dengan komunisme, tidak suka dengan Suhoki. Subandrio ini adalah Perdana Menteri saat itu di bawah Soekarno. Subandrio sempat mengirim banyak orang untuk mengeksekusi Suhoki, tetapi Suhoki akan sedang dijaga ya oleh tentara berpakaian preman. Jadi aksi mahasiswanya itu ya tetap terjaga, pemirsa. Menurut Maxwell, banyak aktivis mahasiswa yang sering berkumpul di Senayan, di kediaman Suripto, mendapat akses dan diizinkan menumpang kendaraan militer, sehingga mereka bisa menghindari jam malam ketika diberlakukan jam malam setelah gerakan 30 September. Bahkan ada beberapa aktivis mahasiswa yang dibekali senjata, termasuk Suhoki. Dia pernah membawa pistol kaliber FN 9 mm di dalam rangsalnya, tulis Daniel Dakidae dalam Sekali Lagi Suhoki Sinar Harapan edisi 8 Januari 1970. Dalam tulisannya, Suhoki pernah membawa pistol yang diberikan oleh tentara, pemirsa, untuk jaga-jaga. Daniel mengutip pernyataan Bully Londa dalam sahabatnya Suhoki dalam tulisan tersebut. Sejarah mencatat aliansi mahasiswa tentara itu berbuah manis. Waduh.
Soekarno yang berkuasa selama 22 tahun sejak tahun 1945 akhirnya berhasil turun tahta pemirsa dan menerbitkan rezim Orde Baru yang di bawah Jenderal TNI Soeharto. Nah, Soekarno lengser sekaligus membubarkan PKI. Soeharto menggalang aksi mahasiswa yang membentuk yang dinamakan KAMI, ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia pemirsa. Waduh. Dengan aksi mahasiswa yang dibakar oleh semangat Soeharto inilah ya mahasiswa berdemonstrasi untuk meruntuhkan komunisme di Indonesia pemirsa. Waduh, jadi komunisme hampir ada ya, hampir menguasai Indonesia ketika gerakan 30 September pemirsa tahun 60-an. PKI ini lebih dekat dengan Soekarno. Waduh. Nah, unjuk rasa pada tanggal 10 sampai 13 Januari 1966 di Jakarta terjadi karena polemik pelik tak lama setelah G30S PKI. Tanggal 30 September 1965, pemerintah Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno dianggap gagal. Protes pun mengalir lewat gerakan mahasiswa yang tercatat dalam sejarah sebagai 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Waduh, Tritura ini lahir dari siapa? Dari mahasiswa pemirsa. Salah satunya pencetusnya adalah Soeharto. Waduh. 3 tuntutan rakyat tersebut mewakili masalah dan sebagai pernyataan sikap tegas atas kinerja pemerintahan kala itu. Yaitu yang pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kedua, rombak kabinet Dwi Korah. Dan ketiga, turunkan harga-harga. Pertama, mengenai pembubaran PKI. Hal ini bermula dari lambannya pemerintah menindak tragedi berdarah G30S PKI ya tahun 65 yang dituduhkan terhadap partai pimpinan DN Aidit atau pimpinan PKI. Oleh karena itu mahasiswa sangat geram sekali. 4 bulan sejak penculikan dan pembunuhan beberapa petinggi angkatan darat, Soekarno masih juga bimbang mengambil keputusan tegas. Padahal gelombang kegeraman masyarakat telah meluas ya. Yang kedua, mahasiswa menuntut perombakan kabinet Dwi Korah, kabinet menteri-menteri Soekarno saat itu, karena dianggap tidak becus mengendalikan kestabilan sosial ekonomi yang sedang mengalami penurunan drastis. Waduh. Jadi kalau seandainya pejabat tak becus ya lebih baik mundur pemirsa. Muhammad Umar Sadat Hasibuan dalam bukunya Revolusi Politik Kaum Muda tahun 2008 menuliskan bahwa goncangan ini terjadi akibat konfrontasi Indonesia dengan Malaysia dan usaha merebut kembali Irian Barat. Perombakan kabinet Dwi Korah juga dituntut karena di tubuh kabinet tersebut banyak sekali orang-orang PKI. Padahal sebagian masyarakat saat itu menghendaki agar orang-orang PKI segera dibersihkan dari pemerintahan karena memang orang-orang PKI ini hama pemirsa. Ketiga, tuntutan turunkan harga disebabkan karena kesalahan fatal kebijakan ekonomi pada masa Soekarno. Inflasi yang terus tinggi menjadi 600%. Waduh, harga barang-barang tinggi, mata uang rupiah tak bernilai pemirsa. Di dalam bukunya yang berjudul Zaman Peralihan tahun 1995 juga menyebutkan bahwa harga bensin dalam setengah bulan naik dari Rp400 menjadi Rp1.000. Waduh. Bayang ya kalau sekarang Pertamax 10.000 esok menjadi 40.000 pemirsa. Akibatnya tarif angkutan umum naik ya. Dan juga 9 bahan pokok naik juga pemirsa. Ditambah naik tambah langka lagi. Waduh. Akumulasi dari berbagai masalah tersebut menjadikan masyarakat kian geram. Akhirnya pada tanggal 10 Januari 1966 ribuan mahasiswa bergerak ke gedung Sekretariat Negara memprotes kestabilan negara dan menyuarakan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Nah, dari Tritura inilah nanti dalam rangkaian sejarahnya ya pemerintahan Soekarno yang kita kenal dengan Orde Lama runtuh pemirsa, berubah menjadi Orde Baru. Dalam sepanjang sejarah Republik Indonesia dari berdirinya Indonesia, dari sejak zaman pergerakan Indonesia, mahasiswalah tulang punggung revolusi Indonesia pemirsa. Waduh, adanya Budi Utomo atau masa pergerakan nasional Indonesia, kebangkitan Indonesia, ya dipelopori oleh mahasiswa kedokteran di Indonesia. Waduh, adanya Sumpah Pemuda, wah,
dipelopori juga oleh mahasiswa. Waduh, begitu juga ketika proklamasi dipelopori juga oleh mahasiswa dan para pemuda. Termasuk pada masa tahun 1165-1166, demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa untuk mengadakan perubahan yang lebih baik. Ditambah lagi tahun 1174 adanya peristiwa Malari di Orde Baru digerakkan oleh mahasiswa juga. Terakhir pada era reformasi muncul akibat gerakan mahasiswa pemirsa. Waduh. Jadi semangat dan gerakan mahasiswa bisa mengubah negeri ini ke arah yang lebih baik pemirsa. Oke pemirsa yang berbahagia ya. Marilah kita mencintai negeri ini, bangsa kita. Waduh. Jangan bikin keonaran pemirsa. Waduh. Oleh karena itu, mahasiswa kita mudah-mudahan menjadi mahasiswa yang pintar, yang bisa menjalankan bangsa dan negara kita ke arah yang lebih baik. Karena sejatinya masa depan kita akan dipimpin oleh mahasiswa yang sekarang sedang belajar pemirsa. Waduh. Mungkin di antara mahasiswa yang sekarang sedang belajar kelak menjadi seorang pemimpin